Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi sama gua. Di konten kali ini gua mau ngebahas soal mensrea, ya salah satu show-nya Panji Pragiwaksono, stand up komedinya si Panji Pragiwaksono, salah satu founder daripada stand up Indonesia, ya. Jadi dia ini bikin show spesial di mana dia berstand up komedi, yang mana pembahasan apa yang dia bawakan, jokes-jokes, candaan-candaan, bahan-bahan ketawa, bahan-bahan yang membuat orang-orang tertawa yang dibawakan oleh dia itu memunculkan suatu kontroversi sehingga dikabarkan dia dilaporkan ke pihak berwajib. Nah, jadi di sini gue mau ngebahas itu, tapi bukan ngebahas soal mensreanya. Gue mau ngebahas soal komedi dan ketersinggungannya. Kenapa sih komedi itu bisa gimana ya ngomongnya? Gimana sih kenapa sih komedi itu bisa membuat orang tersinggung? Dan kalau sampai ada komedi yang membuat orang tersinggung itu, yang salah siapa? Apakah yang salah itu si pembawa jokesnya, pembawa beatnya, pembawa bahan ketawaannya, atau yang salah itu pendengarnya? Nah, di sini gue mau bahas itu. Tapi jauh sebelum kita masuk ke situ, kita bahas dulu apa itu stand up comedy. Nah, di sini gue ada yang namanya kitab suci. Kitab suci ini kitab stand up comedy. Suci itu singkatan dari stand up comedy. Ya, ini kiat tahap awal belajar stand up comedy Indonesia. Ini yang ditulis oleh Ramon Papana, ya. Ramon Papana bilang stand up comedy itu apa sih? Jadi stand up comedy adalah sebuah bentuk pertunjukan seni komedi. Biasanya seorang komedian tampil di depan para penonton dan berbicara langsung kepada mereka. Penampilan para komedian kadang-kadang difilmkan dan kemudian nantinya dirilis dalam bentuk DVD via internet atau televisi. Nah, jadi yang namanya stand up comedy atau show stand up comedy itu bisa masuk Netflix, itu bukan terjadi baru-baru ini aja. Netflixnya aja yang baru ada di zaman sekarang. Sebelum-sebelumnya itu emang stand up komedian luar itu ngerekam stand up komedinya dia. Jadi bukan hanya soal pertunjukan aja yang ditonton beberapa jam habis itu bubar kayak kita nonton bola di lapangan. Tapi nyatanya nonton bola juga disiarin di TV kan, dan bisa kita lihat reka adegan ulangnya, ya kan. Dan begitu pun dengan stand up komedi di luar itu, di luar negeri khususnya, itu udah terlebih dahulu direkam, bahkan dijadikan DVD, disebarluaskan, bisa dibeli, dijadikan DVD atau via internet. Nah, jadi stand up komedi masuk Netflix itu kalau di luar mungkin udah hal yang biasa. Cuman baru di Indonesia ini aja ada stand up komedi yang masuk Netflix, ya, berdurasi 2 jam. Itu baru stand up show-nya Panji Pragiwaksono, ya. Jadi itu yang dikatakan tentang stand up komedi menurut Ramon Papane di dalam kitab suci ini. Buku ini dulu gue beli karena gue ngelihat teman gue waktu SMA dia udah ngedalamin tentang dunia per stand up komedian. Nah, gue juga timbul penasaran, jadinya gue beli buku itu di Gramedia karena gue lihat teman gue emang lumayan kocak pada waktu itu. Nah, jadi kita masuk ke mensrea. Keramaian tentang pertunjukan komedi mensrea belakangan justru fokus pada laporan-laporan hukum yang muncul setelah pertunjukan ini viral di platform digital, yakni di Netflix. Nyatanya apa yang dilakukan Panji Pragiwaksono adalah kritik yang merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang HAM, ICCPR, dan berbagai perangkat hukum lainnya. Kritik dan satir termasuk melalui pertunjukan seni juga merupakan bagian penting dari demokrasi yang sehat. Menghukum seniman atas pendapat atau ekspresi mereka seperti yang potensial dialami oleh komika Panji Pragiwaksono bukan sekedar keliru, tetapi merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Mengapa ya? Karena kebebasan berpendapat itu, ya kan? Ngomongin politik sering dianggap ribet, penuh istilah, bahkan bikin muak. Tapi lewat mensrea, Panji Pragiwaksono justru memilih jalan sebaliknya, yakni menyederhanakan politik tanpa meremehkannya. Gak heran jika banyak penonton menyebut mensrea bukan sekadar pertunjukan komedi, tapi juga tempat edukasi politik yang cair dan mudah dicerna.
Apalagi ini menjadi spesial pertama komika Indonesia yang menembus Netflix, sebuah capaian penting bagi skena komedi kita. Nah, yang tadi gue bilang, satu-satunya komika Indonesia yang spesial show-nya itu masuk Netflix itu baru Panji Pragiwaksono. Diambil dari istilah hukum yang berarti niat di balik perbuatan, mens rea digunakan sebagai metafora untuk mengajak kita melihat kembali seberapa besar peran keputusan kita sebagai masyarakat dalam kehidupan sosial dan politik Indonesia. Kalau lu nonton mens rea itu di Netflix selama 2 jam, lu paham apa yang gue bilang di sini, yakni maksud dari kata mens rea digunakan sebagai metafor untuk mengajak kita melihat kembali seberapa besar peran keputusan kita sebagai masyarakat dalam kehidupan sosial dan politik Indonesia. Maksudnya apa? Kita kemarin kan nyoblos tuh, entah pilpres, entah pileg, pemilihan legislatif, itu kan keputusan kita sebagai masyarakat, dan dampaknya itu seperti apa, dan Panji ini ngajak kita untuk melihat dengan mata yang jelas, mata penglihatan yang gamblang, dampak dari pemilihannya kita nih, yang entah itu menurut hati nurani kita, entah itu menurut hati yang yakin, entah itu menurut keterpaksaan, entah itu dia memilih atau mencoblos asal-asalan, sekena-kenanya aja, yang penting nyoblos gitu kan, dampaknya tuh kayak gimana untuk politik Indonesia dan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Ini kalau lu nonton mens rea itu di Netflix selama 2 jam, lu bakal paham maksud dari ini tuh apa. Karena memang Panji itu ngajak kita yang kemarin milih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu dampaknya seperti apa di Indonesia sekarang ini. Yang milih untuk pileg ini segala macam dampaknya seperti apa gitu kan. Yang milih Ahmad Sahroni, Farel Bramastya, Uya Kuya, Eko Patrio segala macam itu dampaknya seperti apa di sekarang ini ya. Nah itu tentang mens rea-nya. Sekarang kita masuk tentang komedi dan ketersinggungannya. Kenapa sih ketika orang berkomedi, contohnya seperti Panji Pragiwaksono ini, bikin spesial show stand up komedi, tapi yang didapetin itu bukan hanya tawa, tapi ada ketersinggungan. Kenapa yang namanya komedi itu kadang bikin orang tertawa, tapi juga kadang bikin orang tersinggung. Nah ini bakal gue bahas. Jadi gue pernah lihat video di YouTube, ada salah satu komika yang ngebahas tentang komedi dan ketersinggungannya, dan gue catat karena buat gue itu ilmu, karena gue juga mendalami ilmu-ilmu tentang berkomedi. Jadi gue catat dan gue bakal sampaikan di video ini. Jadi kenapa komedi kenapa komedi itu bisa menyinggung? Nah, jadi gini, definisi tersinggung menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah tersentuh, terjamah, tersenggol, atau merasa disakiti, dilukai dan sebagainya, hatinya merasa difitnah dan sebagainya. Dan kata merasa itu menandakan belum tentu benar, ya. Tanda merasa itu menandakan belum tentu benar. Seperti halnya ialah gua merasa kalau gue ini raja Inggris. Nah, itu kan belum tentu benar, padahal gue bukan raja Inggris. Itu rasa, feel yang dia dapat, ya kan? Jadi ketika orang berkomedi nggak ada niat menyinggung, tapi dia merasa itu nyindir dia, ya. Padahal niatnya kalau kita teliti, ya hati emang gak ada yang tahu. Tapi kalau kita teliti, bisa jadi emang yang menyampaikan jokesnya itu, si komikanya, stand up komediannya itu nggak ada niat menyinggung. Tapi karena dia istilah sekarang baperan atau mudah tersinggung, tersulut emosi, nah jadi dia merasa tersinggung, merasa. Nah balik lagi yang tadi gue bilang, merasa itu belum tentu benar. Kenapa? Semua orang bisa merasa, ya kan? Yang tadi seperti contoh, gue merasa diri gue raja Inggris, Pangeran Charles. Boleh dong merasa, ya kan? Merasa kita, meskipun kenyataannya enggak, ya seperti itu. Dan ketika komedi membuat seseorang tersinggung, maka siapa yang disalahkan? Apakah si pembawa komedinya yang salah atau si pendengarnya yang salah? Nah, jawabannya ialah bahwa yang salah adalah kedua-duanya. Kenapa? Karena komedi ini adalah sebuah bentuk kesenian, jadi komedi ini juga bagian dari seni, dan dia termasuk dalam kategori teknik komunikasi. Jadi kalau kita udah bilang teknik komunikasi, itu pasti ada ilmunya. Bagaimana cara berkomunikasi dengan benar, bagaimana cara berbicara dengan benar, ya kan? Bagaimana cara untuk apa yang kita sampaikan kepada halayak ramai atau kepada seseorang itu tersampaikan dengan utuh dan jelas, mudah dipahami. Nah itu kan butuh ilmu komunikasi namanya, makanya ada kuliah
komunikasi, jurusan komunikasi, ya seperti itu. Jadi komedi yang menyebabkan ketersinggungan terjadi karena ada kegagalan dari pihak si pembawa jokes untuk menerapkan keilmuan-keilmuan yang sudah disepakati dan bisa dijadikan tolak ukur apakah jokes itu worth it atau tidak. Jadi salah satu penyebabnya ya, jadi bisa jadi kesalahannya ini kenapa komedi itu menyinggung ya, salah satu penyebabnya bisa jadi karena si pembawa jokesnya ini tidak memahami ilmu-ilmu berkomunikasi yang benar, sehingga dia tidak karena dia tidak menerapkan ilmu-ilmu yang sudah disepakati dan bisa dijadikan tolak ukur jokes itu worth it atau tidak, dia mengabaikan itu jokes itu worth it atau tidak. Nah, kesalahan terjadi pada si pelawaknya atau si komikanya atau si pembawa jokesnya, si pembawa candaannya. Namun jadi tidak semata-mata, enggak semata-mata saat ada sebuah jokes yang menyinggung itu pasti pendengarnya yang baper. Jadi gini, jadi tidak semata-mata saat ada sebuah jokes yang menyinggung itu menandakan bahwasanya pendengarnya yang baperan, audiensnya yang baperan. Itu enggak juga, itu enggak bisa kita jadikan tolak ukur. Dari sisi pembawa jokes bisa jadi memang si pembawa jokes itu tidak piawai dalam membawakan jokesnya. Nah, kenapa tidak piawai dalam membawakan jokesnya? Karena dia tidak memahami ilmu-ilmu komunikasi yang sudah disebutkan tadi. Nah, jadi pada hakikatnya humor atau jokes atau komedi itu butuh korban. Nah, ini yang kita masuk ke dalam soal komedi. Jadi setelah yang tadi, sebelum gue jelasin yang ini, kita kelarin dulu yang tadi. Jadi ketika ada komedi yang membuat orang tersinggung, satu, di awal bisa jadi audiensnya yang baperan, ya. Karena apa? Karena dia tersinggung, dia merasa bahwa si pembawa jokesnya ini atau si komikanya ini lagi nyinggung dia, ya. Yang tadi gue bilang, cuman yang tadi saya katakan bahwasanya merasa itu belum tentu benar. Bisa jadi jokesnya itu memang menyinggung dia, tapi si pembawa jokes itu nggak ada niatan untuk menyinggung dia. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak melulu ketika ada jokes atau candaan yang menyinggung itu karena si audiensnya atau si pendengarnya itu baperan, enggak. Bisa jadi kesalahan juga ada kepada si pembawa jokesnya. Karena apa? Karena si pembawa jokesnya itu atau si komikanya itu atau si pelawaknya itu tidak memahami tentang ilmu komunikasi, tentang cara menyampaikan jokesnya itu dengan benar. Nah, seperti itu. Dan apakah yang namanya komedi itu butuh korban, butuh objek untuk ditertawakan? Nah, jadi pada hakikatnya humor atau jokes atau komedi itu butuh korban. Komedi butuh objek, seperti keadaan, peristiwa, individu, bahkan kepercayaan. Yang mana dari itu semua objek-objek ini dianggap sensitif atau sakral bagi orang yang berbeda-beda. Nah, jadi beda kepala, beda isi, ya kan? Jadi komedi itu butuh korban, komedi itu butuh objek, yang mana objeknya itu adalah suatu keadaan atau peristiwa atau individu, perorangan, bahkan kepercayaan. Yang mana dari empat ini merupakan hal yang sakral atau sensitif bagi beberapa orang, masing-masing orang. Nah, seperti itu. Beda-beda orang. Ada yang menganggap peristiwa itu hal yang sensitif, ada yang menganggap itu enggak. Kalau dia udah berdamai dengan masa lalunya, dia akan menertawakan masa lalunya. Dan ketika dibecandain tentang masa lalunya, dia akan ikut tertawa. Tapi ketika dia belum berdamai dengan masa lalunya, ketika masa lalunya dijadikan candaan, atau orang lain membawa candaan, yang membawa cerita tentang orang lain yang mana masa lalunya itu sama dengan orang si A, membawa candaan yang mana candaannya itu sama dengan masa lalunya si B. Nah, si B ini tersinggung. Kenapa? Karena dia merasa padahal yang diomongin itu belum tentu si B, bisa jadi si C, ya kan? Si A ini lagi ngebawain cerita tentang si C yang mana ternyata masa lalunya si C ini sama dengan masa lalunya si B. Padahal yang diomongin si A itu adalah si C, tapi yang tersinggung si B. Nah, itu merasa. Nah, seperti itu. Peristiwa. Nah, maka dari itu komedi dan ketersinggungan berkaitan erat. Komedi dan ketersinggungan berkaitan erat. Karena di samping ada keilmuannya yang harus dipenuhi agar jokesnya berhasil, komedi itu sendiri juga butuh objek atau butuh korban.
Dan yang membuat problematik adalah terkadang objek yang dibawakan dalam sebuah komedi itu bisa jadi objek yang sensitif untuk orang lain, yang tadi gue bilang, ya kan? Keadaan bisa jadi untuk orang lain itu sensitif. Peristiwa bisa jadi untuk orang lain itu sensitif. Bagi beberapa orang yang sudah berdamai dengan peristiwa yang dia lalui, itu hal yang biasa. Tapi bagi orang yang belum berdamai atas peristiwa yang telah dia lalui, ketika dijadikan candaan, dia akan tersinggung, marah. Itu. Apakah komedi yang menyinggung bisa dihindari? Jawabannya enggak. Di dunia ini tidak ada jokes yang enggak menyinggung. Kalaupun ada, itu hanya menurut kalian aja. Percaya bahwasanya jokes itu yang dibilang enggak menyinggung itu, apabila dikembangkan lagi atau diluaskan lagi, pasti bisa jadi menyinggung. Contoh misalnya, kalau ada seorang perempuan, entah namanya Lulu atau Lula atau Lili atau Lala, dibecandain sama temennya. Lu tau nggak kenapa mak bapak lu ngasih lu nama itu? Entah Lulu, entah Lula, entah Lili, entah Lala gitu ya. Tahu nggak kenapa orang tua lu ngasih nama itu? Terus dia jawab, nggak tahu. Karena dijawab nih sama temennya nih yang ngasih bercandaan itu. Karena lu perempuan, nggak berkumis. Kalau lu berkumis, nah lu dinamain lele. Nah itu kan hal yang lelucon atau jokes yang datar, nggak menyinggung, ya kan? Nggak menyinggung. Normalnya nggak menyinggung, tapi bagi sebagian orang bisa jadi tersinggung. Kenapa? Contoh, ada laki-laki yang mungkin, sosok laki-laki yang mungkin pikirannya lagi ruwet, ya kan? Tanggung jawabnya lagi banyak, ya, otaknya lagi mumet, ya kan? Urusannya lagi belibet. Terus dia ngomong, gue laki-laki punya kumis, terus lu nyamain gue malele gitu. Terus lu nyamain gue malele maksudnya, ya begitu. Marah dia, gara-gara katanya kalau yang kumis itu namanya lele, bukan Lulu atau Lula atau Lili atau Lala. Nah terus dia marah, gue laki-laki punya kumis, berarti lu ngatain gue lele dong gitu. Nah itu bagian daripada kalau jokes itu dilanjutkan atau dikembangkan atau diluaskan lagi, kalau dalam istilah komedi dibedah lagi, itu bisa menjadi hal yang menyinggung. Nah itu. Lalu setelah apa yang dijelaskan tadi, apakah komedi itu ada batasnya? Timbul pertanyaan, apakah komedi itu ada batasnya? Nggak ada. Komedi itu nggak ada batasnya. Batas komedi adalah nyali bagi si pembawa komedi tersebut. Mark Twain, yakni seorang novelis, penulis, dan pengajar berkebangsaan Amerika Serikat, dia pernah bilang, tidak ada yang sakral di mata komedi. Di mata komedi semuanya sama. Di mata komedi semuanya bisa dibercandakan. Nah, seperti itu. Jadi komedi nggak ada batasnya. Dan menurut seorang komedian di Amerika Serikat, berkebangsaan Amerika Serikat, dia mengatakan bahwasanya nggak ada yang sakral di mata komedi. Di mata komedi semuanya sama, semuanya bisa dibercandakan. Nah, kita lanjut. Kalau begitu, batas komedi itu di mana? Yang nggak ada batasnya. Yang ada batasnya itu cuma nyalinya si pembawa jokesnya itu, dan si nyalinya si penonton tersebut. Jadi kalau batas komedi adalah nyali. Jadi kalau untuk si pembawa jokesnya itu, jangan bawakan jokes-jokes yang di luar nyali atau kemampuan Anda, agar Anda tidak kesusahan dalam mempertanggungjawabkan jokesnya Anda. Ya begitu. Jadi misalnya dulu pernah ada di Indosiar tuh almarhum Haji Komar dengan Eko Patrio. Dia nyanyi dia nyanyi lagu Batak itu tentang marga Situmorang. Situmorang, 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 situ monyet apa orang. Nah, itu dulu disiarkan di Indosiar. Dan itu menimbulkan polemik, menimbulkan ketersinggungan bagi si pemilik marga Situmorang tersebut. Ya karena Situmorang itu adalah marga, bukan suatu kependekan daripada situ monyet apa orang, ya. Buat orang-orang yang nggak tersinggung, buat orang marga Situmorang yang nggak tersinggung, mereka akan mengatakan bahwasanya, ya gue bukan monyet, ya gue mah orang, kelar, ya kan? Tapi buat warga-warga yang tersinggung, dia bakalan marah, karena kita bukan monyet, nggak perlu dipertanyain lagi kayak begitu. Itu suatu pelecehan dalam marga, gitu kan? Suatu pelecehan dalam budaya. Nah, ini hal yang kayak gini kan ada pro kontra, ada yang pro, ada yang biasa aja, dan ada yang kontra.
Yang biasanya menganggap ya karena gue merasa gue manusia, gue usah marah. Ya kan, lagi itu juga cuma lelucon, ya kan, begitu. Jadi batas komedi itu ada di nyalinya Anda. Kalau Anda nggak sanggup bertanggung jawab atas jokes-jokes yang Anda bawakan, atau membawakan jokes-jokes tepi jurang, jangan Anda bawakan. Begitupun buat penontonnya. Kalau nyali Anda nggak cukup untuk menerima jokes yang bakal menyinggung Anda, jangan Anda tonton. Anda tandain aja mana nih komika-komika atau pelawak-pelawak yang setiap ngeluarin candaan tuh rada bukan menyentuh ya, menyinggung perasaan kalian. Anda tandain, gak usah Anda tonton, kayak begitu aja. Kenapa? Karena jokes itu seperti musik, ada genrenya, banyak genrenya. Maka dengan itu, kitalah yang paling mengenal diri kita sendiri. Maka apabila kita sadar bahwa jokes-jokes tertentu itu tidak cocok untuk kita, maka hindarilah orang-orang yang memang identik dengan jokes yang kita tidak suka untuk ketergangguan hati kita. Nah, jadi yang paling mengenali diri kita, tadi kan gue bahas tentang nyalinya si pembawa komedi, dan ini gue bahas tentang nyalinya si pendengar komedi, audiens tersebut, penikmat komedi tersebut. Kita, penonton, audiens, itu yang paling paham tentang dirinya kita. Ketika kita ngelihat, oh ternyata si komika A nih terlalu sering nyinggung ke perasaan gue nih, jokes-jokesnya, bahan-bahan lawakannya, udah gak usah ditonton, kayak gitu aja. Sama pada seperti awal-awal ketika salah satu komika, sebut saja Coki Pardede, pada waktu itu jokesnya itu selalu menyinggung tentang agama yang gue anut, yakni agama Islam, ya kan, kepercayaan yang gue anut. Daripada gue marah, daripada gue dongkol, ya kan, mendingan gue stop nonton dia. Dan itu terjadi beberapa bulan, beberapa tahun gue stop nonton yang namanya Coki Pardede, Tretan Muslim, gue stop nonton mereka berdua. Meskipun akhir-akhirnya untuk referensi, yang tadi gue bilang gue mempelajari ilmu komedi, untuk referensi cara berkomedi, ya gue mau nggak mau harus nonton dia. Nah itu yang namanya kita kan kuatkan nyali. Kalau kita kira-kira nggak nyali, nggak siap dengan jokes-jokes yang bakal menyinggung kita atau kepercayaan kita, jangan kita tonton. Tapi kalau nyali lu udah cukup, udah jadi penikmat aja. Begitu. Jadi kadang balik lagi, ketersinggungan itu tergantung kepada diri kita sebagai audiens, apakah kita terlalu baper atau enggak, dan bisa jadi karena itu dari segi audiens, dan bisa jadi kesalahan ada di pembawa jokes. Mengapa bahwa demikian? Ya tadi dibilang, karena pembawa jokes itu tidak berkomunikasi dengan benar, tidak memahami tentang ilmu penyampaian dengan baik, seperti itu. Salah satunya di Mens Rea contohnya. Panji Pragiwaksono ini bukan hanya dilaporkan polisi karena dia menghina wakil presiden kita, Gibran Rakabuming Raka, yang mengatakan mukanya sayu, wajahnya sayu, matanya ngantuk, ya kan? Bukan hanya itu. Atau bukan hanya dia dilaporkan karena mencoreng marwah polisi dengan membahas Irjen Teddy Minahasa, Ferdi Sambo, dan sebagainya, bukan. Dan dia dilaporkan juga bukan karena dia dilaporkan bukan hanya karena dia membahas kebobrokan polisi, membahas Gibran Rakabuming Raka, dan bukan dilaporkan bukan hanya karena dia membahas Ahmad Saroni dan segala macam, dia juga dilaporkan karena dianggap menghina agama Islam. Karena apa? Karena dia bilang ada orang yang memilih pemimpin itu karena dilihat dari sholatnya. Karena ketika sholatnya rajin, maka dia orang yang baik, seperti itu. Dan Panji menyalahi hal itu, atau nggak menerima, nggak setuju tentang hal itu. It's okay, boleh-boleh aja. Dan gue merasa, dan menurut keyakinan gue, menurut pendapat gue, Panji itu nggak ada salah, cuman yang salahnya itu penyampaiannya dia aja. Ketika dia mengatakan ada orang yang memilih pemimpin itu dilihat dari sholatnya, kalau dia rajin sholatnya berarti dia orang baik, dan gue nggak setuju. Dia bilang kayak begitu, itu salah. Itu salah. Mengapa? Karena orang yang sholat itu adalah orang yang baik, ya kan? Bahwa bahkan dikatakan oleh Imam Syafi'i, ketika orang melakukan sholat itu, maka dia akan menjauhi dari hal-hal yang mungkar. Seperti itu. Yang benar itu, cara komunikasi yang benar yang seharusnya dipakai oleh Panji itu, begini. Gue nggak setuju ketika ada orang yang memilih pemimpin itu dilihat dari sholatnya. Kenapa? Karena rajin sholat belum tentu bisa memimpin suatu negara. Itu benar. Ucapan yang seperti itu, apabila dia menyampaikannya seperti itu benar. Karena apa?
Karena rajin sholat menandakan dia baik. Namun baik aja belum tentu dia bisa memimpin suatu negara. Nah, seperti itu. Dia baik buat dirinya sendiri aja. Dia baik untuk memimpin dirinya sendiri aja. Tapi belum tentu dia baik dalam memimpin suatu koloni. Khususnya memimpin suatu negara. Nah, itu seperti itu. Kalau dia cara komunikasinya rada dibenerin dikit, atau mungkin dia kepleset lidah, ya kan? Kita nggak tahu, namanya di panggung nervous. Ya buat gua, dia salah bukan di menistakan agamanya, dia salah karena pemilihan katanya, ya seperti itu. Jadi kita balik lagi, ketersinggungan itu bukan dikasih, tapi ketersinggungan itu diambil. Nah, ini intinya. Jadi ketika misal ada orang yang tadi dibilang tuh, yang tadi gue jadiin contoh, misalnya si B punya masa lalu dan dia belum punya masa lalu yang pahit, yang kelam, dan dia belum bisa berdamai dengan masa lalunya. Dan si C ini juga punya masa lalu yang sama dengan si B. Cuman bedanya si C udah berdamai, si B belum berdamai. Datang si A, posisi lagi rame, ada A sampai Z dah pokoknya. Nah, si A ini cerita tentang, bukan cerita membawakan jokes, yang ceritanya itu tentang masa lalu yang kelam, yang mana masa lalu yang kelam ini sama seperti yang dirasakan oleh si C dan si B. Nah, jadi si C ini karena dia udah berdamai dengan masa lalunya, dia aman-aman aja. Si B ini karena dia belum berdamai dengan masa lalunya, dia tersinggung. Kenapa? Karena dia memilih untuk mengambil ketersinggungan itu. Jadi ketersinggungan itu bukan dikasih, tapi ketersinggungan itu diambil. Si A itu cuma ngasih jokes. Ngasih bahan candaan. Dia ngelihat nih teman-temannya dia itu, si B sampai Z itu mungkin ada yang lagi sedih, ada yang lagi muram, ada yang lagi suntuk, urusannya banyak, otaknya belibet, dan dia milih untuk membawakan jokes menghibur temennya, ya kan? Dan dia mana tahu kalau jokesnya itu ternyata bakal menyinggung orang, ya kan? Ternyata ketika dia ngasih jokes ya, bukan ngasih sindiran, ngasih jokes, si C memilih untuk diam karena dia udah berdamai dengan masa lalunya, bahkan dia tertawa. Tapi si B, dia mengambil ketersinggungan itu. Jadilah dia baper dan dia marah-marah, merasa tersinggung. Nah, jadi ketersinggungan tidak bisa dihilangkan, tapi bisa diminimalisir. Nah, seperti itu. Jadi ketersinggungan itu bukan dikasih, tapi ketersinggungan itu diambil. Itu menurut perkataan dari Ricky Gervais, seorang komedian dari Inggris. Dan kata Coki Pardede, dia bilang ketersinggungan bukan bisa dihilangkan. Ketersinggungan tidak bisa dihilangkan, tapi bisa diminimalisir. Nah, untuk lengkapnya, untuk lu paham tentang komedi dan ketersinggungan itu seperti apa, lu bisa cari di YouTube-nya Malaka Project. Di situ cari Coki Pardede, cari aja judulnya Coki Pardede komedi butuh korban. Nah, Malaka Project seperti itu. Dan ketika mensrea ini rame, yang mana Pandji Pragiwaksono dilaporkan karena dia dianggap menghina Wapres Gibran Raka Buming Raka, yang dibilang matanya sayup, matanya kayak orang ngantuk. Dan ketika dia dilaporkan karena dia dikatakan menistakan agama Islam, menistakan sholat, dan ketika dia dilaporkan karena dia dianggap mencemarkan nama baik kepolisian karena membawa nama Irjen Teddy Minahasa, Verdi Sambo, ya. Sebelumnya di zaman Pak Harto itu udah pernah ada yang bernasib seperti Pandji Pragiwaksono. Bahkan dulu suatu hal yang biasa ya kayaknya untuk para pelawak-pelawak itu mengkritik pemerintahan lewat candaan seperti Warkop DKI, ya kan? Kita tahu banget tuh dulu dia sering juga lewat lagu-lagunya yang lucu itu mengkritik kebijakan pemerintah. Dan Bagito, ya kan, ada Miing, ada Unang, ya. Itu bahkan beliau dikatakan sempat ya kayak di apa ya namanya ya, sempat yang nggak disukai oleh pemerintah karena bahan lawakannya itu terlalu menyinggung pemerintah. Dan pada zamannya Pak Harto itu juga ada Jojon. Nah, meskipun Jojon nggak sampai dilaporin, cuman rada berdampak. Jadi pada waktu itu komedi bertujuan untuk menghibur. Ia bisa juga menjadi alat kritik sosial, namun komedi terkadang menimbulkan masalah bagi komedian.
Entah karena silap lidah atau memang blunder yang disengaja, hal ini pernah terjadi kepada pelawak Jojon di masa Orde Baru, yakni di masa pemerintahan presiden kedua kita, yakni Bapak Jenderal Soeharto. Pelawak Jojon juga pernah silap saat melucui gambar di lembar uang kertas dengan perumpamaan yang terkesan merendahkan martabat. Buntutnya Jojon lama tidak muncul melawak di televisi. Demikian yang diberitakan oleh Analisa tanggal 16 Maret tahun 1997. Lelucon Jojon memang tak sampai membuatnya kena cekal atau diseret ke dalam tahanan. Namun menurut Adi Jojon, yakni anak sulungnya Jojon, kejadian itu membuat Jojon kehilangan periuk nasi atau pencaharian makan untuk sementara waktu. Tak ada stasiun televisi yang mau mengundang Jojon untuk manggung. Jadi karena waktu itu Jojon ditanya oleh salah satu, Jojon itu kan ada grupnya ya, namanya Jakarta Group dulu, grup lawak. Jadi salah satu temennya itu di grup waktu itu lagi siaran di TV, entah live entah bukan, intinya disiarin tuh di TV. Ditanya, Jojon, yang namanya komedi itu kalau grup itu ada playmaker kayak main bola, ada tukang umpan, dan ada striker, tukang nendang, tukang ngegolin, bahasa finishing, bagian finishing ya kan. Jadi salah satu temennya yang jadi playmaker ini ngasih umpan, dia nanya ke Jojon, Jon, lu tahu nggak uang 500 rupiah itu ada gambar apa? Dijawab sama Jojon, gambar monyet. Nah, emang pada waktu itu uang 500 rupiah itu ada gambar simpanse, sejenis monyet, ya kan? Nah, ditanya lagi nih sama si pengumpannya dia nih, lu tahu nggak kalau duit yang 50.000 itu ada gambar apa? Dijawab oleh Jojon, bapaknya monyet. Yang mana pada waktu itu duit 50.000 itu ada gambar atau fotonya presiden kedua kita, yakni Jenderal Soeharto. Nah, itu kan fatal ya kan, meskipun itu mungkin buat sebagian orang lucu, ternyata buat pemerintahan sendiri itu rada menyinggung, sehingga Haji Jojon pada waktu itu sempat kehilangan pekerjaannya selama beberapa bulan atau beberapa waktu, nggak dipanggil-panggil lagi di televisi, atau bahasa katanya di cancel kalau zaman sekarang. Jadi seperti ini yang bisa gue sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebih ada 33 menit, insya Allah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.